Uyainah. Sufyan bin Uyainah mengatakan, barang siapa inda dzikrillahi inda dzikris sholihin tanzilur rahmah. Ketika disebutkan orang-orang yang saleh itu, niscaya turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmat. Mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anara al-wujuda bi wal'ati khairil bariyah wa nawwarahu bi siraji ulama'i hadhihi al-ummah al-muhammadiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rahmatil ummah wa ala alihi al-muqahhara wa ashabihi hum anjum az-zahira. Amma ba'du. يقول التفسير الحاج محمد فضل الأشعري هذه نولة مختصرة بذكر مناقب صاحب الفضيلة من أهل السنة والجماعة وشيخ أهل البنجرية العالم الفاضل العارف بالله الشيخ محمد زيد بن عبد الغني البنجري رحمه الله وأرضاه. Dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pujian tertuju milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menerangi alam dengan mengutus sebaik-baik makhluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangi alam dengan perintah para ulama dari kalangan ini ummah. Salawat serta salam tertuju kepada penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selaku rahmah bagi ummah, dan kepada keluarganya yang suci dan para sahabatnya yang mereka laksana bintang-bintang yang gemerlapan. Kemudian dari itu maka berkata orang yang mempunyai serba kekurangan, Haji Muhammad Fadlan Asy'ari ini adalah potongan yang ringkas pada menyebutkan riwayat singkat orang yang mempunyai kelebihan dari kalangan mazhab ahli sunnah wal jamaah, dan gurunya orang Banjar yang alim lagi sangat mulia, sangat arif dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Tuan Guru Muhammad Zaidi bin Abdul Ghani Al-Banjari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati dan meridainya. Dan aku beri nama ini buku kecil Permata Banjar, dan aku tahu syair-syair dan qasidah-qasidah di dalamnya. Hal keadaanku memuji bagi dirinya yang sangat mulia, bagi sebagian kata-katanya yang sangat berfaedah, yang pernah aku dengar darinya sebagai faedah dan peringatan dan contoh bagi aku, bagi si pembaca dan para pendengar pada kitab yang kecil. Dan adalah aku sangat mengharapkan rahmat, ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan husnul khatimah, bahwasanya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun dan sebaik-baik yang menciptakan. Maka aku berkata, orang yang alim lagi mulia yang sangat kenal dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Muhammad Zaini anak Abdul Manaf Al-Banjari, kemuliaan namanya Muhammad Zaini, dan digelar dengan julukan Guru Zaini atau Guru Sekumpul, bahkan dijuluki dengan sebutan Bapak Guru Sekumpul. Dan ada lagi yang menyebut dengan Zaini Ghani. Keturunan beliau di jihad Bapak Al-Alim Al-Fadil Al-Arif Billah Syekh Muhammad Zaini, anak Abdul Ghani, anak Abdul Manaf, anak Muhammad Seman, anak Muhammad Sa'ad, anak Abdullah, anak Muhammad Khalid, anak Hasanuddin, anak Muhammad Arsyad Al-Banjari. Semoga meridai Allah Subhanahu wa Ta'ala daripadanya dan daripada mereka semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manfaat dunia dan akhirat akan kita semua dengan berkat mereka. Amin ya rabbal alamin. Keturunan beliau dilihat ibunya bernama Masriyah, anak Sofia, anak Muhammad, anak Iyam, anak Muhammad Yusuf, anak Khalid, anak Hasanuddin, anak Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Semoga meridai Allah Subhanahu wa Ta'ala daripadanya dan daripada mereka semuanya. Dan
Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manfaat dunia dan akhirat akan kita semua dengan berkat mereka, amin. Dan bertemu keturunan bapaknya dengan keturunan ibunya, datunya yang bernama Muhammad Khalid, anak Hasanuddin, anak Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Semoga Allah meridai daripada beliau kelahirannya. Ia dilahirkan radhiyallahu anhu di suatu kampung yang bernama Tunggul Irang. Itu kampung kecil di kota Martapura pada malam Rabu tanggal 27 bulan Muharram tahun 1360 Hijriah, bertepatan tanggal 11 Februari tahun 1946 Miladiah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai daripada beliau. Ia hidup di kala kecil di bawah didikan bapaknya Al-Arif Billah Haji Abdul Ghani dan nenek beliau Salvia, yang dan bimbingan keduanya pada segi adab dan akhlak dan membaca Al-Quran serta yang lain-lainnya. Dan lagi ia belajar ilmu agama di Pondok Pesantren Darussalam dengan sungguh dan tekun. Ia ambil ilmu dari tangan ulama Banjari yang mulia-mulia semua fak dan fan ilmu. Ia harungi lautan ilmu mereka yang sangat dalam. Ia petik buah ilmu ma'rifah mereka, dan ia ambil sumber ilmu hikmah mereka dan cahaya pelita ilmu mereka dan lautan ilmu rahasia mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati dan meridai akan mereka itu sehingga beliau mencapai apa saja yang beliau capai dan beliau dapati apa saja yang beliau hasilkan. Dan jadilah ia seorang pemuda yang alim lagi pandai. Dan ini sebagian dari kata orang, barang siapa bersungguh-sungguh niscaya ia peroleh. Dan lagi ada yang mengatakan ilmu dapat diperoleh dengan ketekunan atau kesungguhan, bukan diperoleh dengan sebab keturunan nenek moyang. Dan dikata orang, tiada bekal mendapat ilmu terkecuali orang yang sungguh-sungguh. Ilmu bisa diperoleh dengan kesungguhan, bukan dengan keturunan. Dan berangkat Sahibul Manaqib rahimahullahu guru dari rumah ke rumah untuk menuntut ilmu kepada para tuan-tuan guru dan orang-orang yang mulia-mulia dari kalangan para ulama. Dan ia berbolak-balik kepada mereka itu di kota Martapura yang masyhur dengan banyaknya para ulama, ilmu dan amal. Sebagaimana dikata orang, kota Martapura laksana kota Hadramaut, sehingga tuan guru menjadi martabat rijal dan ahlul kamal. Kemudian tuan guru radhiyallahu alaihi duduk untuk mengajar dan mengembangkan ilmu dan dakwah secara umum dan menunjuki serta membimbing manusia semua. Yang tuan guru kerjakan pada membantu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perintah dari guru-gurunya. Dan sewaktu-waktu ia berangkat ke Pulau Jawa, dan ia ambil ilmu dari ulama-ulama yang besar, dari sahabat-sahabat kita Bani Alawi, para habaib dan hadir, dan ia hadiri majlis-majlis mereka yang wangi, yang penuh berisi rahasia dan madad dari Tuhan. Dan ia ziarahi mereka itu baik yang masih hidup dan yang sudah wafat. Dan ia sering berbolak-balik pada mengambil ilmu disertai bimbingan rohani dengan yang mulia Tuan Guru Syarwani Ahdan. Dan tiada aku sebutkan di sini dari yang lain-lainnya karena banyaknya mereka itu. Dan ia beberapa kali berhaji ke Baitullah Al-Haram dan berziarah kepada kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi ia mengambil ilmu dan sanad yang musalsal pada musim haji dengan ulama-ulama dan masyayikh tanah haram yang mulia. Sebahagian mereka Syekh Muhammad Amin Qutbi dan Syekh Ismail Yamani dan Syekh Muhammad Yasin bin Isa Badani dan yang lain-lain dari mereka. Selama daripada perkataan beliau adalah ia radhiyallahu anhu berkata, ma'rifah khas itu
ialah dan gedang di dalam jalal dan kamal Allah Subhanahu wa taala. Dan ia berkata ibadah adalah jalan menuju ma'rifah, firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ay liya'rifuni, artinya tiada aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenal aku. Dan ia berkata ibadah itu jalan ma'rifah, ia adalah sah ma'rifah itu tanpa ibadah. Dan ia berkata takut itu menurut qadar ma'rifah, ma'rifah itu ialah ilmu daun. Dan ia berkata arti sirri ialah ma'rifah, yang dimaksud dengan ma'rifah adalah nur. Ya Allah, berikanlah kami sebenar-benar ma'rifah dan kesempurnaan ma'rifah. Dan adalah radhiyallahu anhu berkata, siapa yang mensyahadahkan keelokan hadrah rububiyah maka orang itu wasil. Dan ia berkata ubudiyah menjadi mazhar bagi rububiyah. Jadi ia berkata jadikan dirimu menuntut bagi ubudiyah, jangan engkau menuntut jadikan dirimu menuntut bagi karamah. Dan ia berkata istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah, bahkan istiqamah itu karamah pada hakikatnya. Dan ia berkata hakikat syariat itu adalah memandang nikmat. Dan setengah daripada perkataan radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imam secara keseluruhan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar secara keseluruhan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai yang sempurna. Dan ia berkata seyogianya bagi orang yang salih bahwa ia memulai dengan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ia berkata sepaling bagus amalan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ia berkata sepaling baik majlis adalah duduk serta Allah. Dan ia berkata dunia adalah musuh Allah dan musuh wali-wali Allah. Dan ia berkata tiada ada dari seorang melainkan baginya ada yang suka dan ada yang benci. Bila sudah seperti itu keadaan, maka jadikan dirimu beserta orang-orang yang ahlullah. Dan ia berkata mendekat seorang hamba dengan ibadah, mendekat Allah dengan mencurahkan rahmat. Dan ia berkata kelezatan ibadah adalah hasil dari mahabbah. Dan dia berkata setengah dari tanda wali abdal bahwa tiada mengiktiraf atas tiap-tiap sesuatu daripada segala hal. Dan dia berkata setengah dari tanda cinta sama Allah adalah mencintai orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dari golongan nabi-nabi, rasul-rasul, wali-wali dan orang-orang saleh. Dan adalah wafatnya radhiyallahu anhu rahimahullah wa arwah di pagi hari Rabu tanggal 5 bulan Rajab tahun 1426 Hijriah, dan dikuburkan pada hari itu waktu asar di sudut mihrabnya berdampingan kubur pamannya Al-Arif Al-Fadil Al-Arif Billah Tuan Guru Semang Mulia Al-Arsyadi Al-Banjari. Kuburnya masyhur diziarahi orang, penuh barakah, dan adalah antara kita dan antaranya daripada kecintaan. Sesuatu yang lemah kita dari mensyukurinya pada masa hidupnya, selain kita tiada lemah dari memujinya dan memohonkan rahmat dan memanjatkan doa untuknya setelah wafatnya. Mudah-mudahan kita dapat mendapatkan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat guru-guru kita, berkat khususnya kita Muhammad Zaid bin Abdul Ghani. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sahibi syafa'atil 'uzma. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila masjidil aqsa
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة عماد الدين، فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقال حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، فإن فسدت فقد خاب وخسر. ثم فإن نقصت من فريضته قال الرب عز وجل: انظروا لعبدي هل من تطوع فيكمل به من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. صدق الله العظيم وصدق النبي الوجه الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين. أما بعد، al-mukarram wal muhtaram yang ulul hormati para guru-guru agama, alim-alim ulama, wabil khusus para guru-guru dan warga Darussalam Wahdah, dan yang ulul hormati tokoh-tokoh masyarakat dan yang ulul hormati hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehat badan, panjang umur, diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik dan hidayah, bisa melangkahkan kaki kita di tempat yang mulia ini sehingga kita bisa berhadir di tempat yang ini. Langgar apa namanya, nurul hidayah, mudah-mudahan yang ada di sini dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ini adalah nikmat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat dari Allah bagi kita. Kenapa banyak sekarang orang-orang yang lalai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Banyak sekarang orang-orang yang tenggelam di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata ulama, jam ini, waktu ini dinamai waktu awwabi, waktu awwabi. Kenapa banyak orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Alhamdulillah, kita pada saat ini terpilih orang-orang yang ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu ingat dan mendapatkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada kalimat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadirnya kita di sini, duduknya kita tidak lain dan tidak bukan untuk menyebut Nabi kita, memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memperingati suatu kejadian yang sangat agung, kejadian sangat luar biasa yang terjadi bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memuliakannya dengan Isra dan Mi'raj, yang mana Allah tidak pernah memberikan kemuliaan ini kepada seseorang pun kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah mengisrakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, bi'abdihi maknanya dengan hamba, berarti kata ulama dengan jasad dan ruhnya. Mimpi itu biasa saja, wajar saja. Banyak tadi yang mulai ulun malam tadi boleh mimpi tolak pesawat Mesir, hendak naik pesawat tadi Mesir tergugur, sekalinya tergugurnya di bawah ranjang. Biasa saja itu mimpi. Seandainya Nabi di Isra dan Mi'rajkan itu hanya dengan ruh atau mimpi, maka orang-orang kafir Quraisy tidak akan menginginkan
hari apa yang dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata ulama itu dengan jasad dan ruhnya. Kemudian lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa, dan Nabi diisrakan pada malam hari. Kenapa? Karena pada malam hari itu adalah waktu yang istimewa bagi para pecinta dengan yang dicintainya. Sebagaimana Allah pernah berkata, mewahyukan kepada Nabi Daud, ya Daud, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, faqad kadzdzaba man idda'a mahabbati, sungguh dusta orang yang mengaku cinta kepadaku, kata Allah. Fa in janna 'alaihi al-lailu, apabila datang waktu malam, nama anni, dia tidur dariku. Malam tidur, cinta aku kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika malam guling. Malam guling. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Alaysa kullu muhibbin yuhibbu an yakhluwa bi habibihi. Bukankah seorang pencinta itu senang berdua-duaan dengan orang yang dicintainya? Malam sunyi hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar toh mengkawin. Pernah anda kawin ya? Misalnya ya, orang kawin malam pertama, malam pertama. Ada kira-kira ini yang tinggalkan, sangatlah nyata sangatnya. Kenapa? Karena orang yang pencinta dengan yang dicintainya senang hanya berdoa. Nah, anda kawin, kawan kawin yang batu bilangnya malamnya sampai subuh jangan memulihkan. Takkannya situ tahu rasa ya Allah. Belum kalau menyuruh lah. Para pengenal dan kami jadi korban. Itu hanya perumpamaan. Pasti dia senang dengan orang yang dicintainya. Kata Allah, dusta. Hamba mengaku cinta kepada Allah, tapi jarang bangun malam, jarang sembahyang malam. Dusta itu sedih. Sembahyang subuh, sembahyang subuh juga. Ya Allah, tapi mentaran kadang mulai kadang-kadang subuhnya. Alhamdulillah mulai wah ini embah hati terus komunitas. Ya Allah. Kemudian mendengar tausiah terus tujuh sembahyang buris, terus sembahyang aja. Karena itu Pak, kita ini harus rancak diingatkan. Al-Habib Abdullah Aiman dari beliau itu ketika ceramah di mana dia ceramah sedih, sebagian ulama kadang pernah berubah itu aja sampai sebagian muridnya hafal hadisnya karena kerancakan. Pernah beliau ditokoni, ujar beliau ditokoni, ujar sidin, ujar anak sidin, anak murid sidin. Kenapa? Ujar sidin, aku hanya itu yang bisa aku sampaikan. Itu jadi sidin, aku belum sempurna mengamalkannya. Ada kita kadang-kadang coba ceramah di sini mau lain pulang, sini lain pulang. Kadang-kadang adalah hablun nafsinya. Sampaikan apa yang kita sampaikan. Kita ulun ini bukan menyampaikan menasihati, ulun niat menasihati ulun seorang. Sembahyang ulun ini mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesempurnaan dalam mengerjakan sembahyang kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kenapa mengaku cinta tapi kadang betul berduaan? Mbak mau tinggalkan jangan melawan bisa sadarnya. Maksudnya apa itu ya Allah? Kasihan ini ya Allah. Anggap juga bisiwak Allah. Ada ini kadang kawan pulang nganu ya Allah. Mbah jago sudah kawin wah ini kada tahu lagi jangan kawan. Kada tahu ini tempulo apa guru yang mantap. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kadang teledor, kadang tidak memikirkan, sibuk dengan yang lainnya, sibuk dengan gawean kita. Ujar ulama, sesaat tinggalkan, sesaat saja
sisihkan waktu bagi Allah Subhanahu wa taala, terutama waktu sebelum maghrib, kemudian antara maghrib dan isya, kemudian sebelum fajar, dan setelah fajar. Kata ulama, barang siapa yang menjaga 4 waktu yang mulia ini, yang pertama sebelum maghrib, antara 2 maghrib dan isya, kemudian sebelum subuh, sebelum fajar, kemudian setelah fajar sampai terbit matahari, maka tidak menampak semua waktu di dalam sehari yang dia lalai itu akan tergantikan dengan beberapa waktu itu, kata ulama. Karena waktu itu adalah waktu-waktu yang mulia. Kita kada kawan kayak ulama seharian berduduk sembahyang kawan, berdiri sembahyang ngajak mengaji jangan kadang. Kita juga manusia, tapi kita bisa mencontoh bagaimana cara ulama. Nabi Muhammad SAW diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan umatnya bahwasanya amal sedikit pahalanya bonus. Amal sedikit pahalanya bonus. Dan di umat Nabi itu ada musim-musimnya. Ada Ramadan, karena ada Lailatul Qadar, karena ada 10 Dzulhijjah. Itu perlu kita perhatikan. Sebagaimana orang berdagang itu ada musimnya. Bilanya bulan puasa panen, buah petani ada musimnya. Disitulah kita manfaatkan, sehingga mudah-mudahan kita mendapatkan amal yang banyak yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isra dan Mi'rajkan pada malam hari. Kenapa? Karena pada malam hari itu adalah waktu yang mulia, waktu yang bagus bagi seorang orang yang cinta dengan sang pencintanya. Kemudian Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, ketika Nabi duduk, datang malaikat membelah dada Nabi, kemudian dikeluarkan dari hati dan jantung atau jantungnya, kemudian dibersihkan oleh malaikat, kemudian kata ulama diisi dengan ilmu, dengan iman, diisi oleh para malaikat. Itu juga pelajaran bagi kita. Seharusnya apabila kita ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala, menghadaplah dengan hati yang bersih, dengan ilmu, belajar. Nah, apa isinya? Tidak lain dan tidak bukan belajar dengan guru-guru agama. Isinya banyak guru-guru, insya Allah guru siapa tadi? Ada musim dah. Nanti kan ada guru Syahran, nanti mana itu musimnya? Syahran musim kan guru? Tiga ngawin nih gue, udah ini gue, abangnya tajam jadi, apalagi nak kawin. Kemudian kita datang diberikan ilmu. Ilmu harusnya kita belajar menuntut ilmu agama. Kemudian kata ulama, ketika Nabi didatangkan Buraq, Nabi diisyaratkan dengan berkendaraan Buraq. Itu juga kata ulama seharusnya kita mengharungi dunia ini dengan ilmu. Kenapa? Kalau perlu kita berhimmat begawi, jangan sampai kita begawi kesana kemari dan tinggalkan ilmu. Ilmu itu bukannya ketika sekolah saja. Menuntut ilmu itu dari lahir sampai mati kita menuntut ilmu. Jangan takutan rezeki itu ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sebenarnya ditanggung, sudah cuma kita ini kurang imannya, kurang kuat, kurang tawakalnya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Satu banyak ayat dan hadis yang menunjukkan bahwa manusia makhluk itu ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya.
nang kada ditanggung Allah itu gaya hidupnya. Gaya hidup, rezeki insya Allah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau rezekinya habis, umurnya habis. Kalau rezekinya belum habis, umurnya banyak kada habis. Selama seseorang itu masih ada rezekinya, dia tidak akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata ulama? Innallaha takaffala li talibil ilmi rizqahu. Allah menanggung orang yang menuntut ilmu itu akan rezekinya. Ya, jadi pengen guru-guru nih, nyimaklah begawi. Kata mereka ketika jadi guru tetap namanya thalibul ilmi. Makanya nyaman, rumah kada baras banyak di rumah, berkebun kada pisang juga, datang sikung na guru pisang di gerungi, datang sikung tarong di gerungi, datang sikung apa di longkap di gerung nangi di gerungi di gerungi, datang sikung na guru amplop hadiah lontian banyak. Kenapa? Karena yang menanggung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang sikung guru bikin bipeng dia. Ya Allah, kenapa Allah menanggung? Bahkan para ulama-ulama kita banyak yang kaya. Mereka kada hendak kaya, tapi dunia yang mengejar mereka. Kata ulama, ada seorang orang yang soleh, ulun pernah diberi guru doa. Ujar guru, amalkan ikam sedikit aja banyak doanya. Ulun sepertinya melakukan sedikit. Bal uridu dunya, Allahumma la taj'alid dunya khadimatan li, Allahumma ij'alid dunya khadimatan li, wa la taj'alni khadimatan laha. Artinya, ya Allah, kami perlu dunia. Kita ini hendak jual dunia. Kita bukan orang yang sudah kada perlu dunia. Beda dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ketika datang dunianya diberi apa? Ujar Sayyidina Abbas, para sahabat tabi'in kata mereka, 3 kali dunia itu keluar dari hati dan hati kami. Kenapa? Ketika datang habis semua. Tidak kosong. Apa tawakalnya Bu? Kita mungkin belum sampai ke situ. Lalu kita apa? Berdoa, ya Allah, minta dunia yang membawa kita kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, ketika meminta, apa memintanya maka itu ujian apa? Jangan jadikan kami khodamnya dunia yang berkhodam melawan kita. Jadi kalau kita meminta sesuatu itu, di akhirnya itu dibuati dengan keselamatan, dengan yang baik. Maka itu ada orang dahulu susah makan sehari ya, makan sehari. Berdoa, ya Allah, mudah-mudahan ulun makan sehari 2 kali. Dihimat sudah sekali itu makan ya Bapak ya. Berdoa kada lawas masuk penjara. Mbak masuk penjara 2 kali sehari makan. Kabul doanya. Asalnya sehari aja, tapi masuk penjara 2 kali makan. Kenapa? Karena nyoba doanya kada di akhir. Ma'al afiyah wassalamah. Ya Allah, minta sugih, minta harta dengan keafiatan dan keselamatan. Banyak harta tapi jari sia-sia. Ya Allah, baik banyak harta, ini banyak awak sehat. Kita tahu sini. Begitu. Bahkan Habib Ali yang kita baca maulidnya, beliau ini terkenal orang yang sugih. Terkenal orang yang sugih. Orang yang orang tuh orang nih seperti guru kita sekumpul. Semua orang sewa orang itu cinta kepada beliau. Orang yang karismatik, hartanya banyak. Bahkan menurut riwayat, ketika di musim kemarau, musim kesusahan, beliau menanggung 9 desa. Nah, kita masih hanya untuk akun menyekolahkan
Jadi 9 desa yang beliau tanggung. Yang beliau tanggung bukan manusia binatang, ternaknya sebenarnya beliau tanggung. Saking kayaknya ada seorang guru ulama melihat Sidin dalam hati tidak bergerak. Sidin ini orang alim, orang karismatik, tapi banyak harta. Kesannya secara lahir kadang mengangkat zuhud ke dunia, tapi Sidin banyak harta. Sidin ini meragu. Habis itu orang yang hatinya tajam. Ya, Sidin. Di sini. Ada bahasa Malaysia, dia bahasa Arab kenapa terjemah ulang? 6 di sini. Sini. Kita ke rumah aja. Posisi rumah. Ya sudah Pak. Banyak ikan geletek tadi di sini. Kadang kita ulang kan Bapak ini minta ampun kalau Bapak tujuan apa di sini. Lalu dikisahkan Sidin. Dikisahkan Sidin itu. Ketika Sidin berkisah itu, ada orang datang membeli kurmanya dari kurma Oman. Kurma paling bagus ketika itu. Yang memakan tuh orang-orang yang kelasmen atas ini sudah bubuhan raja dan para keluarganya. Kalau orang miskin itu kada makan kurma itu. Kalau tidak salah 5.000 apakah? Kalau menurut kalau tidak salah nilainya luar dari kita mungkin 5 juta. Baras 5 juta harganya. Makanan pokok 5 juta, saking bagusnya. Ada orang datang dari Bali hadiah. Kemudian dari Bali naman kepada orang yang mengiktiraf tadi. Jadi Bali nih ada orang membeli kurma terbaik, harganya kurang lebih 5 juta. Biasa nikah ambil sini. Kok ada handap. Kok ada handap dia ambil lah, mau beli. Salah kamu jual ke pasar sini. Sudah menyambati dibagi pulang. Untuk nyambati tanpa pulang. Ada urusannya lah. Itu kita beda mereka. Makanya derajatnya pun beda. Ketika itu boleh senang ada. Wah luar senangnya. Sambil berpandang, aku diberi rumah yang paling bagus. Jadi orang jual ke pasar, paling larang. Jual ke pasar, dijualnya kepada handap bagiannya 5 juta. Ada seorang yang bernama Boroja, kabilah Boroja, yang bisa bian baca Akhlak Bani Ahmad Al-Boroja. Itu kabilahnya ada di Seoul. Beliau termasuk orang-orang yang kaya. Mungkar aku tuh kali di sini berapa 5. Sini bagus 10 kali di sini. Itu kali sini 10 kita. Sangkanya 5 dapat 10. Tambah senang lagi. Imbas saking senangnya saking senangnya wah gembira. Kemudian nang borote yang manukari kurma tadi makan dinya nih kami makan sekeluargaan berlebihan banyak banget. Kemana ini mana mau bagi? Udahnya di Rongnon Habib Ali. Jadi hadiahkan Habib kali ini banyak tamu-tamu ulama, tamu-tamu para pejabat, orang-orang yang mulia datang ke sini, otomatis digunakan kepada yang kebaikan. Antara pada Habib ulang, antara sini kepada Habib, belum diberi di rumah bunga kesantian. Datang mana dari ulama dari Habib Ali mau payu lebih 10 juta dibayar payu sini. Makanya ada orang lagi ini mau kerja beda. Ujian sendiri nanti aku katakan sudah ubariakan dalam ikam terkulit kuat aku ikam pulang dapat pulang dunia di sini. Aku katakan tak di sini kenapa? Mungkin kita yang bawah bukan yang ada hendak lagi. Kenapa? Karena mereka itu tapi jangan dilihat ketika mereka banyak duitnya, jangan dilihat ketika mereka banyak hartanya. Sebagian ulama yang sekarang masyhur, yang sekarang sudah ketika mereka di waktu bidayahnya, waktu membersihkan hatinya riyadhahnya, kata sebagian ulama, mereka ketika itu tidak mempunyai pakaian kecuali 2, satu dipakai, satu dicuci. Satu dipakai, satu dicuci. Apa yang ada mau sekarang untuk mereka cukup sehari semalaman, sisanya keluar. Berlalu beberapa tahun sehingga tidak ada lagi dunia itu bertempat di hati mereka. Ketika itu berapa lagi yang datang kepada mereka hiraukan harga lagi.
Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang soleh, termasuk mendapatkan barakah mereka. Kenapa? Itulah kemuliaan ilmu. Maka mari kita kalau mau belajar lagi nanti guru pondokan seharian belajar dua. Kadang sedikit-sedikit bangun ini ya Allah, seminggu sekali, setengah bulan sekali, barang apa yang dipelajari di muqalah sampaikan kepada orang yang tidak tahu. Bariu anni, kata Nabi, walau sampaikan. Mudah-mudahan barangkali itu yang menyelamatkan kita di akhirat nanti. Mungkin itu nanti yang menjadikan syafaat kita di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit yang pertama sehingga sampai ke Sidratul Muntaha, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah mengerjakan salat 5 waktu dari Allah Subhanahu wa taala dan untuk umatnya. Kata ulama, itu adalah kemuliaan yang paling mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kemuliaan yang tidak didapatkan oleh orang lain, nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain. Kenapa? Allah hendak menunjukkan kepada semua makhluk bahwa tidak ada orang yang paling mulia, yang paling dicintai kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin, presiden itu biasanya orang-orang yang ada tidaknya hendak menampakkan orang yang dicintainya, pasti firinakan lawan yang lain. Orang lain biasanya duduk di sini, punya seorang duduk di presiden, biasanya pasti di lain tidak. Kenapa? Supaya yang lain tahu bahwa ini orang yang paling aku cintai. Maka oleh karena itu kalian cintai juga orang yang aku cintai. Kenapa? Alhamdulillah kita termasuk daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu mari kita perbaiki sembahyang kita, salat kita sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau sembahyangnya dengan bujur, ingat sunnahnya, jangan hanya yang fardunya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti apabila amal fardu itu kurang, itu nanti kena yang sunnah menutupinya, supaya amalnya diterima sehingga amal yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi juga pernah mengatakan as-salatu imaduddin, sembahyang itu adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, waman tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang mengerjakan sembahyang, sama dia mendirikan agamanya. Barang siapa meninggalkan sembahyang, sama dengan dia menghancurkan agamanya. Penting di dalam sembahyang, jaga sembahyang kita. Jangan terutama pagi disuka sembahyang fajar. Nah, orang ini kadang bangun jam 8, jam 7, Anda sembahyang subuh kadang-kadang sudah harinya tutup bedanya banyak biar menang bini. Kenapa abahnya tutup jendela? Tidak sembahyang subuh supaya rasa kadang-kadang dua isi sembahyang subuh, rasa kadangnya barang walaupun di luar waktu. Kenapa? Alhamdulillah diwajibinya sembahyang subuh sudah lagi kok, biar aja akan di situ daripada pada sembahyang lalu. Seolah sembahyang jangan pulang, alhamdulillah mau meningkat sedikit. Seolah pas azan bangun sembahyang, habis itu berimaman. Jaga sunnah kita. Sembahyangnya bujur-bujur, jangan sembahyangnya asal sembahyang aja. Sembahyangnya khusyuk. Bahkan ulama yang lain mengatakan khusyuk itu adalah wajib di mazhab lain. Ini kalau Allahu Akbar, hati-hati. Tapi kalau ada sama istilahnya di mana kan karena dulu jadi ini kan jadi macam-macam. Makanya sembahyang Jumat itu sunnah pakai baju putih, jangan mengganggu kawan. Ini kada semua Allahu Akbar, kaumnya coblos nomor 3 jangan.
Kenapa? Karena sembahyangnya kada sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita dapatkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu menjaga, mendirikan sembahyang kita, sehingga nanti kita di hari kiamat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala semua amal-amal kita. Belajar buat hadir majlis itu bahwa sebuti barang. Kalau usah semua amal sejamnya pihak orang kita kali ingat banyak bahwa sebuti. Bahwasanya setiap amal itu ambil sebuti, gunakan di dalam hidup kita, kerjakan. Orang dulu kalau mendengar sesuatu itu langsung mengamalkannya. Nah, akhirnya dulu kata Al-Habib Ahmad bin Mustafa Allah ketika beliau membaca kitab riwayat Manaqib Sayyidah Rabi'ah Adawiyah, di situ disebutkan bahwasanya Rabi'ah Adawiyah itu ketika akhir hayatnya sebelum wafatnya beliau menggali kubur, mengaduk kuburan suami. Kemudian beliau membaca Al-Quran di situ 7 kali khatam. Kuburnya apa? Dibacakannya Quran 7 kali khatam. Kalau orang tua ini sibuk menyiapkan rumah di dunia, mereka sibuk dengan menyiapkan rumah akhiratnya. Ketika mendengar itu, Sidin ini termasuk orang munsif. Munsif itu kepala suku dari sebuah habaib. Orang yang dituhakan apa-apa yang terjadi semua kembali kepada beliau. Kesulitan, permasalahan beliau yang menunaikan dan memecahkan. Isuknya ke muka rumah, menggali kubur Sidin di muka rumah. 6 anak bingung, bapak piyambah menggali kubur. Aku di sini semalam tadi membaca Rabi'ah Adawiyah menggali kubur, mengaji di situ 7 kali khatam. Aku hendak kayak 7 di sini. Bingung anak-anak, bila ada orang datang Habib mana di situ di dalam kubur. Bila anak sulfan bahaya orang datang minta hajat berdapat macam-macam, dia di dalam kubur lah kami nyambat. Bapak di dalam kubur mengaji. Ya banyak biar dia. Berapa kali kan dia hendak membaca angka Rabi'ah Adawiyah 7 kali 7.000 kalau salah 7.000 khatam. 7 kali kita sekali je, setahun sekali, bulan Ramadan. Ya Allah, itu kita bilang dia juga baca garisan pulang. Akhirnya pulang khataman aja, lengkap penderitaannya ya Allah. Alhamdulillah gua ngaji 2 ya Allah. Daripada kata lalu, lu berdoa tahun kena mau ngaji selama di rumah. Yang penting kita ada kesadaran, ada niat. Kata ulama, man fataha baba niyatin salihah fatahallahu lahu alfaba mi'atababi taufiqin. Barang siapa membuka niat andeng, karena diberikan Allah SWT, dibukakan Allah kena. Yang penting niat, tapi niat tak sebujur-bujur mengkawat tu dijauhi. Jangan niat asal saja. Jadi orang tu insya Allah orang baik biar saja. Insya Allah cuma ada duit besok nyumbang. Padahal ada sudah duit. Ya insya Allah buat. Ketika itu beliau menabur kubur mengaji di situ. Ketika selesai 7.000 kali kepada lawan anak Sidin, alhamdulillah tuntung sudah 7.000 kali. Ujian anak alhamdulillah, ambil sudah apa bagian di kuburan. Tapi yang supan orang kampung datang, bukan jadi apa? Adang dulu. Ini itu begini ya. 7.000 kali. Aku di sini lalakian. Supan lawan beginian. Bibinian nang hai, bibinian nang banyak halangan. Kawan 7.000 kali. Aku lalakian. Aku jadi sini. Yang itu ego lalakian tuh. Ya Allah. Rasa harap, padahal catok bini lawan panti di rumah ya Allah.
Di luar aja kadang-kadang mana itu. Di sini nggak ada, kan yang datang di sini ya. Di sini sedikit aja orangnya, sedikit kadang. Kemudian kata beliau, terus beliau mengaji sampai 8.000 kali melalui wajib. Kata Quran di kubur beliau. Nah, anak beliau ada di Surabaya, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhbar, yang di mana, di Kubah belakang, di Ampel. Anak beliau ketika beliau wafat di Surabaya, ketika beliau wafat banyak orang yang masuk Islam ketika wafatnya ya. Kenapa? Karena melihat saking antusiasnya banyaknya orang, banyak. Karena kata orang-orang nambah orang Cina masuk Islam. Aku ujar mereka melihat itu pasti orang yang baik. Orang itu pasti berada di jalan yang benar. Kenapa? Hanya melihat mayatnya aja dan siapa mau melihat beliau hidupnya. Tapi bang, apa amalan sidin? Amalan sidin luar biasa. Itu Habib Muhammad Ahmad bin Mustafa Al-Mahwar. Kita menghadir majlis berpikir kalau sakit isok setiap mana pukul muka rumah mana pukul kalau sakit nama itu ya nah abad kena beratan kulitnya pada badannya yang mau berdabu rumah di bawah jadi usah berdabu aja dia. Kalau sakit nama itu sedikit demi sedikit lama-lama menjadi sedikit apa kalau subah yang dulu berusaha yang pertama hendak berjamaah dulu pembalap berjamaah lawan bini adik gue bini mbah lama mbah kada kemana bro dua bininya kalau adik menyoba ini hendak kali ini kan tahu mana. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah, dan mudah-mudahan kita tidak beranjak dari tempat ini kecuali dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengajarkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangannya dan larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak yang saleh, dan mudah-mudahan kita tidak meninggal, tidak dikeluarkan dari dunia ini kecuali menyebut mengenal Nabi kita dan melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, bisa mengatur kalimah kalimah dan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.